Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, kita ketemu lagi di podcast kita, kesayangan kita di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Ih, mantap. Sekarang Pak, Siapa coba putih-putih di antara hitam-hitam? nggak apa-apa lah, tapi itu kan malaikat sendirian ya. cuman kaos doang. Udah kulitnya mah tetap hitamnya. Karena foto kan berawal dari hitam putih. Iya betul. Itu sebenarnya. Betul kan? Makanya saya mah nggak minder hitam juga. Dalam banget. Benar-benar. Kenapa kita membahas tentang black and white ya? Kayaknya Kan- kita berhubungan dengan cahaya gitu kan? Cahaya, fotografi. Ada Kembali yang lagi. namanya Lemia Project gitu. Dan ini adalah ownernya. Ownernya Lemia Project ya. Iya, betul. Kang Beben. Betul nggak? Kang Beni. Kang namanya. Beni. Dipanggilnya Kang Beben. Namanya Kang Beni Nugraha ya. Iya, Beni Beni Nugraha, seperti betul. itu. Apa itu Lemia Project, Kang Ben? Lemia Project tuh satu vendor fotografi, wedding fotografi tepatnya di Bandung, tapi kebanyakannya nggak di Bandung kerjanya. Oh. Seperti itu. Kita lebih suka black and white, terusan fine art. Karena kita ada dua tagline, bukan dua tagline sih, ada dua apa ya? Dua point of view. Kita seneng beauty and blurry. Beauty, Beauty blurry. and blurry. Terkadang kan beauty itu detail, Iya. tapi kita senangnya beauty and blurry. Satu lagi archive moment, karena kita suka candid, seperti itu kan. Terbentuklah Lemia Project seperti itu. Berawal dari kapan tuh, Kang? Lemia 2018. 2018. Oktober 2018. Kalau Lemia Project baru berapa tahun ya? 5, jalan 5 Jalan 5 berarti sebelum pandemi ya. sebelum pandemi. Tapi aneh nih Kang, saya pengen tahu justru kan kalau pada saat pandemi itu kan usaha-usaha banyak yang matilah gitu ya. Banyak yang tiarap lah. Yang tiarap, Betul. tidur dulu sebentar. Kalau Kang kayaknya merangkak Kayaknya tetap. iya. Sama-sama tiarap sih Bu, sebenarnya itu sama-sama tiarap. Tapi waktu itu sama teman-teman kita berpikir kita pingin scale up level ya. Karena kan general ya, fotografer sama fotografi wedding tuh banyak gapnya dari A sampai Z. Kita waktu itu posisinya masih di tengah-tengah, gimana caranya pingin high level kesannya gitu. Oke. Dikala orang lagi tiarap, kita saatnya branding seperti itu di sosmed. Isinya sebenarnya tuh beberapa klien aja yang tapi karakter kita ditonjolin, lebih ditonjolin. Seperti itu. Yang tadi itu ya beauty and Beauty blurry. and- Jadi kita kebanyakannya asalnya dari traditional wedding, berangkatlah ke international wedding di masa pandemi. Seperti itu. Jadi pandemi membawa berkah kayaknya ini mah Iya. ya. Iya betul. Berawal- Bisa dibilang begitu. Penjualan paling kenceng bagi kita pandemi sih. Tuh, orang-orang lagi benar-benar tiarap. 2021, 2022 lumayan kencang. Tapi itu di Indonesia atau di luar, Kang? Masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Waktu itu ada 3 project di luar, tapi gara-gara pandemi itu kita cancel semuanya. Karena gimana ya? Seperti Oke. itu. Mantap. Tadi kan banyaknya dari luar tuh, maksudnya luar Bandung Luar ya. Bandung. Paling banyak dari kota mana nih? Terbesar masih di ibu kota, Di Jakarta. Jakarta, masih Jakarta. Kebanyakannya masih Jakarta sih. Seperti Karena itu. internasional Dan- wedding itu ya. Mungkin ya waktu kita tuh jualannya bener-bener online Bu, jarang head to head, face to face. Dia tanya, kita jawab, dia tertarik, di meeting, udah sebatas itu. Kayaknya pada saat orang tuh mau mulai mengenal teknologi gitu ya untuk bisa pitching gitu ya, Betul. bisa ketemu klien. Kalau Kang Beben mah udah memang mempersiapkan itu. Iya. makanya. Orang-orang pas Makanya lagi di jalan gitu. Nah, kalau sekarang pitching masih melalui Masih, kebanyakan meskipun kliennya yang di Bandung kebanyakannya pitching masih marketing masih tetap Zoom dahulu sih, seperti itu. Kecuali yang pingin langsung ketemu nih sama si fotografernya, seperti itu. Jadi nggak melalui marketing. Terkadang kan
orang ada kecenderungan ke harga, ada kecenderungan ke kualitas, seperti itu. Klien kita kebanyakannya pengen tahu nih fotografernya siapa. Dibalik. Betul. Sebenarnya. Sekarang tuh Lemia tuh udah by name kan. Kita ngeluarin by name 2 artisnya, 2 fotografer. Salah satunya aku. Gitu. Satu lagi ada tim kita. Berarti rate harga disesuaikan dengan siapa orang dibalik fotografernya. curug. Oh, Betul. Iya kan? saya mau memilih sama Benny Nugraha. Oke. Rate-nya segini gitu kan. Ya. Seperti itu. Kalau sama Regina 1 digit aja. 1 digit ngan loba oleh-oleh nah ieu mah lieur. Mendingan nu 3 digit we cenah. Ya. Kita juga masih mencerna sih melihat vendor-vendor yang high class ya. Kenapa begitu? Kenapa dibikin by name? Kenapa dibikin by team? Seperti itu. Ternyata pasarnya tuh gede banget. Seperti itu. Meskipun orangnya terbatas, tapi pasarnya tuh, marketnya tuh yang Bisa besar. lebih bisa lebih meluas ya. Tapi saya pasarnya. pengen tahu ini, Kang Benny menciptakan seperti itu tuh memang sudah membaca pasar sebelumnya atau Mencari memang pasar seperti yang tidak dilakukan orang lain. Ya. Iya. Sebenarnya kalau yang apa ya, yang pingin begitu tuh kita sih. Kenapa kita harus ngambil yang by name, artisan lah kasarnya. Karena kan masing-masing fotografer tuh punya portfolio tersendiri kan. Iya. Si A Betul. begini, si B Oke. begini. Selain dari foto kan, dari servisnya, dari pengarahannya, seperti itu. Banyak hal yang yang harus dijualnya selain foto tuh. Kadang kan foto sebatas pintu gerbang aja. Oke. Kesananya kan banyak ya. Dari cara ngobrol, dari cara penyampaian, seperti itu. Ini kayaknya nyambung dengan episode sebelumnya ya. Menjual. Fotografer bisa menjual diri dalam tanda kutip gitu kan. Betul. Dilihat dari Oke. portofolio sama pembawaan si fotografernya gitu ya. Seperti itu. Oh, oke. Dan- menarik ya. Seperti itu. Iya, berarti nanti kalau di Lemia tuh menyodorkan artisnya mau yang mana nih, silahkan pilih ini portofolionya, Portfolio. Betul. gitu kan ya. Di Lemia seperti itu. Berarti trustnya itu memang dari situ ya. Betul, seperti itu. Nah, mungkin namanya rezeki mah kasarnya moal pahili jeung senal capit itu. Oh. Kasarnya gitu. Ketakutannya kita dalam satu tim tuh takut si ini laku, si ini enggak. Takutannya kan si A dimahalin takut nggak laku, si B dimurahin takut laku banget. Ternyata tidak seperti itu, Bu. Oh. Oh iya. Yang saya rasain kebetulan saya dipercaya dari tim Lemia untuk yang harganya paling tinggi lah kasarnya seperti itu. Si price-nya paling tinggi. Kirain saya juga nggak akan laku atau lebih sedikit. Ternyata lebih banyak. Oh. Bingung saya juga. Oh, ternyata market tuh inginnya tuh kenapa si A, kenapa si B gitu. Padahal teman-teman yang lain tuh jauh lebih bagus dari saya fotonya. Terus terang aja. Jauh lebih bagus dari saya. Si portfolionya. Tapi mungkin ya kelebihan aku di kenapa itu ada fotografi film. Gitu. Lebih ke analog. Iya, betul. Ada analognya. Ada paket analognya ya. Tapi khusus yang order atas by name aku. Oh, kalau Itu- artis yang lain berarti enggak? Belum. Belum. Itu dalam bentuk bonus ada analog atau Add-on emang ada sih. paketnya? Add-on ya? Add-on. Add-on. Lebih ke Oh, add-on add-onnya aja. sih. Rata-rata Oke. yang ngambil ke aku tuh ngambil add-onnya. Seperti itu. Oke. Kenapa Kang Ben memutuskan ada add-on film di situ Nah, dan add-on analog di situ? ini menarik, Bu. Aku tuh ada satu klien ya. Pertama klien internasional kita. Nah, pas pandemi itu. Pitching, pengen ketemu sama fotografernya. Dia cerita, aku udah ke A, aku udah ke B. Pilihan kita cuma 3. Yang disebut yang mereka sebut tuh vendor yang benar-benar high end banget. High end banget. Nah, dia nanya, "Kamu bisa foto film?" Seperti itu. Namanya market jualan bisa dong. Gitu kan.
meskipun ya fotografi kan kebayangnya begitu, film tinggal flashbacknya aja sih. Gitu. Tekniknya kan pasti sama. Udah ada di gitu fotografi. kan. Sama kan. Aku jawab, ya udah ayo bisa. Tapi aku belum pernah motret prewedding untuk film. Kalau kamu percaya, ya boleh ke kita. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Cuma gitu doang, seperti itu. Dia senang fotografi. Si kliennya tuh si ceweknya tuh dia punya agensi di Singapura. Yang cowoknya tuh dia hobi foto film street gitu kan. Ngobrol-ngobrol tertarik tuh dia tuh. Tertariknya bukan karena portofolio saya kan. Karena ngobrol aja sih. Gitu kan. Kalau dibandingin dengan portofolio dengan yang lain pasti wah jauh banget lah. Dengan yang high end yang gimana-gimana. Jauh banget. Karena ketertarikan ngobrol itu. Kita bangun satu konsep dan alhamdulillahnya mereka tertarik banget sama hasil-hasilnya seperti itu. Dan yang dicetak kan foto atau film sama digital ya. Yang dicetak semuanya yang film. Hasil film. BW lagi semuanya. Seperti itu. Nah itulah makanya portfolio juga tidak selalu menjamin ya. Kadang kita eksplorasi kita untuk membuat portfolio yang berbeda itu dipentingkan. Mungkin ya salah satunya Kang Benny juga gitu kan yang pakai. Kenapa sampai orang Singapura aja memilihnya bukan karena portfolio tapi pasti dia melihat sesuatu yang berbeda gitu. Iya, iya. Mungkin awalnya dari hasil portfolio visual. Karena kesananya apa? Aku belum jujur aja sih, yang penting jujur aja, tapi aku bisa mengerjakan. Iya, betul. Jawab. Kayaknya dari apa namanya menjalin komunikasi yang baik. Iya. Betul. Bagaimana membuat kepercayaan si klien itu untuk apa namanya ambil kita sebagai yang mengerjakan proyek tersebut dari cara berkomunikasinya. Ya, ini betul, kayaknya betul. harus jadi emang modal utama. Cara banget menjualnya ya. udah Salah satu modal utama. Kadang kita kan fotografer bahasanya teknik. Iya, betul. Konsep. Kaku. Lu jualannya kapan? Mm-mm. Gitu kan maksudnya tuh. Di samping aspek itu kan harus ada aspek yang lain. Betul. Seperti ini. Lalu gimana kalau misalnya ada teman-teman kita fotografer, portofolionya bagus, tapi betul-betul dia cara komunikasi skillnya itu memang tidak memuaskan lah ya, tidak bisa sampai anchoring klien gitu, sampai goal gitu. Itu mungkin Ada trik. ada trik khusus nggak? Trik khusus mungkin pendekatannya lebih ke ya komunikasinya sih sebenarnya. Kita bagus kalau kita nggak nge-maintain kan gimana ya? Misalnya lagi motret kita konsepnya bagus, foto kan nggak enak gitu. Kayak gitu. Ya. Value kita tuh bukan fotografi aja. Value kita tuh komunikasi, penampilan, attitude, seperti itu sih. Ya. Triknya mah banyak apa ya? Banyak bertanya dan banyak membaca. Belajar berarti Belajar ya. dan banyak bertanya Harus sih. belajar. Kalau nggak bisa ya Seperti itu. belajar. Dan bertanya kepada yang berpengalaman. Kita apa nggak jago marketing, ya kita belajarlah ke marketing. Seperti itu. Relasi. Relasi. Harus membangun relasi. Jadi semakin banyak ketemu orang dia juga semakin terlatih gitu ya. Betul. Networking emang susah banget. Seperti itu. Tapi emang benar sih apa yang dikatakan Kang Denny ya, bahwa kita emang bergeraknya di bidang jasa ya. Betul. Servis itu nomor utama gitu. Betul. Nomor 1 servis. Ya dari pelayanan, cara mengarahkan, kita berkomunikasi gitu. Ya emang itu. Betul. Saya setuju. Tapi pernah nggak ada yang komplain gitu, klien komplain bahwa kok fotografer yang kamu tawarkan kok seperti ini ya? Ada nggak? Ada. Gimana pun kita usaha pasti ada komplain. Komplain gimana komplain itu hak untuk membangun kita, bukan menjelekan kita sebenarnya. Ya kita pertama minta maaf dulu, mungkin. Keduanya apa sih komplainannya tuh? Gitu, seperti itu. Lebih banyak kemana ke aspek soft skills-nya atau teknis? Kalau Itu hasil. kita lebih ke after sales sih rata-rata tuh.
sekarang kan agak artisan tuh dipegang sama si fotografernya, nggak dilempar ke editor. Terkait deadline mungkin. Oh, oke. Kadang kita juga satu hari itu wedding, kita udah edit tuh sneak peek-nya tuh di hari itu juga. 100 foto. Nah, deadline yang lainnya tuh biasa agak-agak kayaknya penyakit fotografer ya. Nunda-nunda apa? Mungkin ya. Kalau nunda pekerjaan itu penyakitnya mahasiswa. Ada sih yang after sale-nya seperti itu. Kalau komplain masalah visual belum. Tapi komplain masalah konsep pernah. Oh gitu. Seperti itu. Wajar sih ya kalau konsepnya. Iya. Tapi berkaitan dengan konsep nih Kang Ben, tren sekarang itu ketika wedding itu seperti apa ya paketnya, terus apa yang diinginkan oleh klien. Tadi kan penawarannya beauty and blurry gitu ya. Terus pengemasannya itu seperti apa di dalam visualnya? Kalau maksudnya paket yang ditawarkan kita atau Iya, gimana? jadi kan pasti bukan cuma si fotografer tuh melihat ini bagus nih klien nih, saya punya ini nih hasil pemotretannya, yang ini menurut saya ini rekomendasi saya nih bagus-bagus. Tapi klien nggak suka, saya suka yang ini. Nah, trennya itu sekarang lebih ke arah mana kalau konsep visual? Tren sekarang banyak banget ya. Sekarang tuh kalau aku pribadi ngelihatnya tuh kecenderungannya tuh gaya Asia, gaya Eropa sama American style kan beda tuh. Nah, sekarang tuh campur-campur. Jadi satu fotografer ngambil ini seperti itu. Banyak yang dibentrok gitu kan. Yang seperti itu karena melihat tren visualnya kan. Kayak kalau kita dulu dikasih tahu kan, kalau waktu belajar fotografi karakter Eropa tuh gini dulu tuh, American style tuh gini, Asia tuh gini. Kalau dulu gitu, mungkin ya gitu. Kalau sekarang tuh dicampurin. Seperti itu. Si tren-trennya tuh. Sebenarnya di wedding tuh banyak banget yang dibawanya, bukan hanya wedding fotografi kan, jurnalnya ada, potretnya ada, betul. still life-nya ada. Seperti itu. Semua genre fotografi di dalam wedding tuh bisa diakomodir. Betul. Terus gak bisa mikir panjang. Karena momennya juga sekali itu. Seperti itu. Makanya kepala sama telunjuk tuh harus sinkron. Kasarnya seperti itu. Jangan yang lama-lama Mang Mei mikirnya ini kira-kira ini bagus. Jebret aja dulu. Makanya pas gitu ada penawaran kemarin tarik aja. Jebret aja dulu. Jadi hilang. Iya, jebret. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan project yang dikerjakan oleh Lemia, terkait dengan gaya visualnya, ini tuh kayaknya memberikan inspirasi bagi beberapa atau banyak gaya visual wedding yang lain kayaknya ya. Iya. Karena kalau ngelihat di IG-nya gitu kan, visualnya emang berbeda dengan yang lain gitu. Betul. Black and white. Bahkan ada slow motion, permainan cahaya. Benar-benar explore gitu. Standarnya kan kebanyakan pasti herang, cekas, bengras gitu. Iya. Ya. Betul. Nggak salah. Betul. Ya. Kita mau jualan apapun pasti percayalah ada pasarnya lah. Satu, ada market. Kedua, market itu pasti harus dibangun. Market juga harus melihat kita. Seperti itu sih. Banyak belajar juga sih, melihat yang vendor yang di atas kita gimana, yang di bawah kita mengejar udah sampai mana. Seperti itu. Seperti itu. Seru ya, maksudnya itu mungkin selama ini kalau misalnya kita melihat vendor tuh ya udah kalau lagi laku ya dia terlena dengan itu gitu ya. Tapi kan itu nggak bisa gitu aja gitu. Ada yang di bawah kita, yang di atas kita. Justru kita harus bisa tetap di posisi atau kalau bisa ya lebih melampaui gitu. Kan. Iya. Nah itu tuh dari Lemia nih kualitas yang apa saja gitu yang dipertahankan untuk klien gitu yang dari dulu sampai sekarang itu tuh nggak berubah. Dan nggak akan didapatkan dari vendor yang lain.
Kalau bilang kualitas, kalau kita sih, kalau bilang kualitas visual ya mungkin Beauty and Blurry sama yang Archive Moment tuh emang kita banget seperti itu. Seperti itu sih Bu. Yang dimana dia cantik itu tidak usah kelihatan wajah, gitu kan. Cantik itu ya cantik. Gitu. Dalam perspektif yang berbeda ya, cantik. Yang berbeda. Oke. Kadang kan si pengantin tuh aku angle-nya di sini. Tahu angle-mu di situ. Iya. Gitu Aku kan. baru mau menyebutkan Tapi itu. kan sisi point of view kamu bukan point of view kita. Misalkan. Iya. Seperti itu. Ada kok cantiknya kamu di sisi lain gitu. Iya. Seperti itu. Gitu. Cantik itu nggak harus cantik kelihatan muka semua. Perspektif kita beda ya si cantik. Nggak kayak pas beauty. foto lah ya. Ya, seperti itu. Seperti itu sih kan. Nah, kalau Oke. teman-teman mungkin penasaran kayak gimana Beauty and Blurry, nanti kita editor tolong Ada di masukkan. Nanti ada beberapa. Contoh-contohnya seperti ini ya. Iya. Ya menarik kan? Menarik. Dan itu lebih banyak ke black and white. Kenapa memilih banyaknya ke black and white? Dan saya ngelihat di beberapa post Instagramnya gitu kan. Mungkin kalau di wedding yang lain ada yang cuman kepotong, cuman bibir aja gitu kan. Itu pasti jadi komplainan gitu. Kenapa saya bibir doang? Masa cuman bibir doang? Mungkin tadi kali Bang Mei bahwa Ya, cantik. momen Iya Iya, cantik itu. Iya. Nah itu. Cantik itu nggak harus kelihatan wajah semua. Seperti itu. bibir kamu tuh cantik, lebih Tapi- cantik dari Tapi cara meyakinkan klien kan gitu, yang mungkin. melalui fotografinya itu ya. Oke. Nah itu tadi pengen dijawab Pak. Kenapa lebih ke banyaknya black and white? Ya. Kalau black and white karena aku pribadi seneng banget ya Bu. Black and white satu, kedua tuh dia ngebacanya cahaya dan shadow. Terang gelap ya. Distract sama yang lain. Iya. Gitu. Meskipun banyak warna yang bagus, tapi menurut point of view saya si black and white itu ada yang harus black and white. Foto tuh cantik banget nih black and white nih. Karena 50% foto saya pasti black and white gitu. Dan cantik, kalau ini cantiknya diwarnain, ini cantiknya black and white. Gak harus warna semua seperti itu. Seperti itu sih kan. Misalkan dalam satu ruangan ada cahaya bocor dikit, tapi warna yang lain ke distract tuh. Tapi objeknya bagus di situ untuk black and white. Oke. Ya udah black and white. Berarti pemilihan momen ya. Pemilihan momen. Dan aku pribadi ngambil raw-nya juga black and white 70%. Oh. Oke. Gitu. Kita udah konfirmasi ke klien karakter aku tuh begini. Pasti 70% tuh ngambil fotonya momennya black and white. Tapi kan berbentuk raw kan bisa jadi warna. ya jadi warna Bisa. kan. Kenapa aku black and white? Karena biar fokus aja sih objeknya tuh lagi ngapain sih. Tapi secara filing berarti ada 2 file ya, Iya. black and white dan warna gitu kan, Betul. karena memakai raw. Iya. Nyamannya aja sih kita Iya, potretnya betul. gitu. Karena mataku tuh agak-agak gimana ya? Lihat banyak warna tuh udah distraksi aja. Pikiran kemana-mana aja. Berarti jangan pakai yang rame tuh bajunya kalau Iya. ketemu Kang Ben. Berarti ini momennya pas ya, putih hitam gitu. Kayaknya di lemari saya putih hitam. Kalau di lemari saya hitam. Menurut saya mah hitam semua. Oh jangan lihat lemari saya ya, pasti warna-warni. Nah, distract dia. Black and white tuh emang cantik sih menurut saya. Wah. Oke, besok nanti saya warnai Iya. satu putih satu hitam. Black and white. Ya. Kembali lagi nih Kang Ben, tadi saya penasaran yang ketika pitching nih ya. Perlu berapa hari setelah oke deal, terus kemudian ketika sebelum H-min berapa itu konsep udah ada gitu, harus udah ada. Oh iya. Kalau pitching, marketing ya. Setauku ya, mereka tuh menanyakan tuh H-1 tahun dulu. H-1 tahun? Iya. Oke. Paling dekat 8, 7, 6 paling dekat banget. 6 bulan. Kira 6 tahun. Oh ya 6 bulan. Oke. Nanya, biasanya kalau yang nggak
nggak nunggu harga promo. Ya kan, selain menunggu harga promo, mereka kalau udah yakin, ya udah yakin aja. Paling juga mereka tuh meyakinnya hanya ketemu dengan fotografernya sih. Oh. Seperti itu. Ini kalau misalnya H-3 tahun bisa harga promo nggak? Ini ada yang mau menikah cepat silahkan hubungi. Rata-rata ya H-1 tahun sih rata-rata. Yang benar ini Kang Ben, persiapan. kenapa harus H-1 tahun? Karena mungkin ya si wedding mereka tuh di prepare banget mungkin. Kita kerja mungkin ya yang selaku jadi pengantin gak mau ribet di akhir-akhir, ya udah milih dulu si vendor A, vendor B, vendor C seperti itu. Oh. Sekarang tuh wedding tuh udah gede banget Bu marketnya Bu. Saya dulu nggak sampai persiapan kayak gitu Kang Ben. H-1 sebarin di grup teman-teman saya fotografer datang motret semua. Jangan lamun misalkan udah zaman kris jangan langsung sini aja nggak usah pakai amplop. Semua hadiahnya adalah foto gitu. Oh gitu ya. Tapi pernah nggak dapat klien yang emang benar-benar mendesak, misalkan 3 bulan atau 2 bulan? Ya mendesak banget gitu. Paling mendesak tuh berapa? Tapi karena tapi pre-wedding doang. Ada tapi pre-wedding only. Dan itu konsepnya bagaimana? Seadanya atau? Enggak juga sih. Kalau konsep kebetulan kan kita jual konsep kita kan ada stylist juga ya. Ada stylist, ada fotografer. Jadi kita sharing aja. Kamu tuh kenapa pengen pre-wedding? Pre-wedding tuh apa yang mau disampaikan? Kalau ada pesannya, ada ya kita olah. ya. Kalau nggak ada, kita sediakan. Sedari ini gini gitu seperti itu. Dengan fashion stylist seperti ini. Mau indoor, mau studio kah, mau outdoor kah, seperti itu sih. Ada yang terima klien after wedding nggak? Ada. Kok ketawa sih? pasca. Kali aja kan, udah 25 tahun Bisa. ya kan? Iya, sebenarnya tuh foto kapal tuh tidak hanya untuk wedding loh. Iya. Tuh, Mang Mei juga bisa. Iya. Bisa nggak asal jangan saya sama Kang Denny gitu kan. Terakhir di foto kapan Kak? Tuh, kapan? Tadi Istri. pagi Selfie sama kan? istri. Selfie kan? 2 minggu yang lalu lah. Di foto, Pakai tripod. Fotografer baik tripod. bukan di foto dong. Itu. Memotret. Iya, memotret diri sendiri. Nah, itu biasanya mereka pengen menyampaikan apa? Pingin mengulang momen aja sih Bu, seperti itu. Dari mulai dia ketemu gitu. Atau ada Lebih yang juga mengulangnya gini Kang. Oke lah, dia sempat pre-wedding dulu meskipun bukan sama kita. Dia pingin foto kapal pasca udah wedding meskipun udah puluhan tahun atau bertahun-tahun. Dia tuh pasti ingat dulu sebelum pre-wedding kita nyiapinnya begini. Gitu. Asik loh seperti itu. Kita tuh saling berkomunikasinya dengan pasangan tuh asik loh. Seperti itu. Meskipun ada tengkar-tengkar dikit loh, itu mah biasa lah ya. Bumbu lah ya. Seperti itu. Jadi mereka tuh mengulang lagi memorinya. Seperti itu. Bukan arti pingin flashback sejauh gimana enggak, tapi bumbu-bumbu itu loh yang mereka pingin gitu. Seperti itu. selama 15 tahun saya pernah ada panci melayang misalkan. Ya, terlupakan. Daripada terlupakan, diabadikan nih panci melayang. Jangan curhat. Oh, pernah berarti lempar panci. Saya mah paling motor, sepeda gitu. So kalau untuk yang pas udah wedding tuh seperti itu sih. Momen apalagi udah puluhan tahun. Seperti itu. Ada nggak yang paling unik setelah misalkan yang pasca itu ya? Yang momen-momen yang Kang Denny sempat motret ketika ada momen-momen nih keluarga ini mah unik ya. Kejadian-kejadiannya. Sebenarnya semua klien tuh pasti ada karakternya lah ya. Unik, kalau dibilang unik ya nggak unik gimana banget sih. Masih pada umumnya lah. Seperti itu. Masih wajar-wajar lah ya. Masih wajar-wajar seperti itu. Tapi untuk menggali bagaimana pasangan ini uniknya di mana gitu ya. Itu tuh melalui apa? Oh, selain ngobrol. Di kita tuh ada kayak kuesioner gitu sih Bu. Oh, gitu. Kita nyediain satu form kayak tes psikologis. Dia pilih warna. Mau difoto aja dah kayak ujian. Ya, kita bikin color
beberapa warna yang lagi tren lah misalkan tuh di 2005 kita keluarin dari hitam putih sama dan warna lainnya. Mereka rata-rata pilih 4 masing-masing. Oh. Satu, kedua mereka suka apa? Suka indoor, outdoor, kan banyak tuh indoornya apa? Studio, homey. Kalau outdoor sukanya di air, apa suka di gunung, apa dan yang lainnya. Terusan love language. Ini yang jadi karakter kita nih. Kita tahu informasi mereka tuh dari itu, love language mereka tuh apa. Seperti itu. Mereka isi tuh. Ada yang aneh nggak? Sejauh ini nggak ada Nggak sih. ada. Karena kita Misalnya physical touch gitu kan udah itu biasa, udah biasa sih. ya kan? Seperti itu. Misalnya gamparan touch gitu. Iya, seperti itu. Kadang kan pre-wed tuh kita bersentuhan ya. Terus ada banyak klien yang memilih kita nggak physical touch banget. Kita cuma ini, cuma itu, cuma gini, cuma gitu. Romantisnya kan beda-beda. Iya, betul. Seperti itu. Ya, kita tuh harus gali sebanyak-banyak informasi mereka. Sampai jadi satu deck mood board dari visual, dari fashionnya, dari tata rambutnya, dari make upnya, dan aksesoris udah satu dan disetujui, baru kita ke ranah mood board, pose dan lain-lain. Wih, Seperti itu. dari situ aja bisa sampai sedetail itu ya. Ya. Wow. Menghindari sampai miss, pose. Ibu. Nah itu berapa lama? Berapa? Jangka waktu yang harus disiapin untuk itu? Nah, kalau meeting tuh rata-rata 2 bulanan ya. Kita What? ngomongin dulu, udah ngisi itu, kita kenalan, udah kenalan, kenalin sama kamu mau apa, bahkan dia bawa konsep, dia blank atau gimana, udah gitu, kita udah tahu informasi, kita collect, kita sodorin, gitu, ada revisi lagi kan, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, sampai benar-benar Hamin 1 minggu baru kita final. Seperti itu. Hamin 1 minggu mau pre-wed baru final. Wow. Kita namanya klien kan pasti nervous. Itu pasti terjadi, Bu. Nervous di foto, nervous mau pre-wed. Meskipun orang se-prepare apapun pasti ada gejala-gejala seperti itu. Karena mereka tidak terbiasa di depan kamera. Seperti itu. Jadi satu deck itu kita kirim. Jadi mereka tuh tinggal ini centreng, prepare, kemas, berangkat. Menghindari yang ketinggalan lah. Apalah seperti itu. Seperti itu sih. 2 bulan Ternyata coba. 2 bulan. Ini detail banget ya. Mungkin tidak terpikir ya. Kalau untuk saya sih tidak terpikir Mang Mei bisa sedetail itu sampai di jangka waktu yang sepanjang itu gitu ya. Iya. Karena kan kalau kita ngelihat kan bayangan saya sih dulu, nggak tahu kalau untuk yang sekarang itu mungkin seminggu aja bisa langsung jadi gitu ya. Bisa langsung oke gitu. Mungkin masih ada yang gitu. Oh masih ada ya. Tapi mungkin dengan tidak detail gitu ya, banyak miss-nya mungkin ya. Kita kan kebanyakannya tuh se-prepare mungkin lah. Karena klien kita lumayan sangat detail menanyakannya. Jadi kita harus lebih detail seperti itu. Pernah ada nggak? Kita udah detail nih, lemnya udah detail, udah semua dipersiapkan dengan baik, udah oke nih. Pada saatnya penyerahan hasilnya mereka nggak puas juga. Ini kok kurang ini kurang. Ya manusia gitu ya. Wajar lah. Aku pengalaman sih seperti itu. Kita udah menyepakati semuanya, udah preview, beres foto diserahin, happy, preview editing, happy, udah gitu editing keseluruhan kan. Terus dia tuh nanya, kenapa ya ini gini, kenapa ya itu gitu. Setelah seminggu hasil editan keluar, waktu itu, wah banyak pertanyaan, kata gitu. Nah sebelumnya, aku flashback ke belakangnya, kan kita kan bisa meeting atau apa, ketemu konsep tuh agak susah juga sih tuh orang. Dan saat si cowoknya juga bilang gini, emang cewek gua tuh suka agak-agak gampang berubahnya, mood swing, gampang berubahnya. Dia juga sering mengalami hal seperti itu. Nah, udah
kita cari jalan ketemu, kita mundur di pas weddingnya, kita mundur takutnya takut terjadi lagi hal yang tidak diinginkan bagi kita, keduanya takut perspektif mereka tuh berbeda. Iya. Mereka pikirannya A, kita pikirannya B, kan sebatas pikirannya B ya. Namanya visual tuh belum terjadi gitu. Iya, Kita kan motret tuh belum terjadi, mau motret belum terjadi. Visual yang dipikirkan mereka apa, kita apa. Kita mundur seperti itu. Nah, setelah kita mundur, mereka menyepakati kan, baik-baik lah, baik-baik. Editan bertambah. Editan bertambah. Ya kita ya udah, kita edit aja sih. Yang penting mereka udah puas apa ya udah. Seperti itu. Intinya kita hadapin aja sih. Oh, Mau gimana juga. Seperti itu. Ya, itu kan hal yang wajar ya. Dan itu pun juga berubah terjadinya pikiran cuma dalam 1-2 kali ya. Pasti ada. Pasti Itu ada. kan membangun kita lebih berhati-hati lagi, lebih kenapa kemarin kesalahan kita juga apa kan. Ya walaupun secara prosedur kita udah sampai di akhir gitu kan. Baru kita eksekusi, pas eksekusi ada Namanya komplain ya. bisnis pasti Betul. ada kan. Seperti itu. Oke. Ada penasaran apa lagi ya, yo? Gak ada. Wah, saya masih ada nih tentang film. Kan sekarang tuh untuk memproses film tuh susah. Kenapa masih menawarkan film? Analog ya? Coba. Analog. Ya, nah film yang tadi kita obrolin itu dari satu klien itu udah dipajang kan. Circle-nya mereka satu aliran. Banyak dong Banyak, permintaan ya kan dari situ. Banyak permintaan di situ, dibilang banyak Bu, benar. Tapi, nah ini satu apa ya? Satu fenomenal brand kamera itu mempengaruhi. Betul sekali, kerasa sama kita. Waktu kita motret si A itu, kita masih brand digitalnya ya, brand-brand masih Jepang lah, saat itu. Mereka tuh, keinginan mereka tuh pingin brand yang high end juga, seperti itu. Aku nanya, kenapa temanmu nggak ke kita? Kayak gitu. Alasannya itu, sengaruh itu Bu, brand kamera. Kita tertarik, yang lainnya tertarik, tapi gara-gara brand kamera kita di mata mereka kurang gitu kan, itu ngaruh banget. Ya udah, kita satu jadi pelajaran seperti itu kan. Nah setelah itu upgrade skill di film tuh, coba jualan, kita film ada respon nggak? Kemarin kan hanya permintaan, sekarang kita menjual gitu untuk menutupi kekurangan kita, seperti itu. Responnya banyak tuh, pingin A, pingin B, seperti itu. Ya awal-awal harga diskon lah, kayak gitu. Ya udah, lu beliin aja filmnya. Ya udah, beliin film sama deskripsinya, kayak gitu. Dan yang menjadi kendala nih Kang sekarang udah masuknya ke era digital ya. Hampir 90% eranya era digital. Walaupun analog sekarang udah mulai marak kembali ya. Nah, di bisnis Akang sendiri, apa yang menjadi pengaruh atau menjadi kendala ketika proses analog produksinya nih? Kendalanya apa ya? Mungkin di Bandung agak susah ya. Bukan agak, ada sih di Bandung ada, tapi bagi aku si yang di luar Bandung tuh depth scan-nya tuh lebih menarik gitu. Seperti itu, lebih menarik. Satunya itu, keduanya sebelum jadi keluar di si scanannya, kita kendalanya pikiran. Iya. Jadi tuh. Berarti nggak kayak digital ya, digital udah ketahuan. Prosesnya sama ya kayak yang dialami dulu ketika kita motret pakai analog. Ya. Oke. Mesti hati-hati Ya, gitu. kalau di campaign kita sih penyampaian digitalnya, aku lupa. Ada di situ aku tulis seni menghargai proses kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah di situ ditulis di sebelum di price list tuh ada kata-kata mutiara gitulah, seni menghargai proses. Iya ya, Gitu, sehingga ternyata. nominal segitu yang ditawarkan,
Sesuai dengan proses. Art. sesuai dengan proses. Sesuai dengan proses. Iya benar kan. Seperti itu sih. Oh berarti prosesnya apa namanya nggak di Bandung ya banyaknya ya? Banyak. Iya. Untuk seperti itu. untuk proses Ya pasti ke karena analog. ya itu menjadi salah satu kendala juga kan. Beda dengan dulu lah. Dulu kan kita masih ketika proses banyak berdekatan lah. Bandung juga masih. Iya, Sekarang iya. udah mulai berkurang ya. Lebih ke apalagi warna ya. Hmm. Karakternya aku udah cocok di lab tersebut. Seperti itu. Karakter Oh. kita udah cocok di lab tersebut. Kan bukan masalah jelek nggak jelek ya. Iya. Itu kan masalah keselarasan aja sih. Seperti itu. Tapi ini pemain untuk analog ini untuk di wedding banyak sekarang di Bandung. Kayaknya ada. Kalau bilang banyak ada sih kayaknya. Pasti sekarang tuh analog tuh banyak yang dipakai point and shoot kayak gitu. Terusan foto-foto have fun kan. Mungkin nanti akan satu tren wedding dengan foto have fun dengan analog. Pasti akan jadi satu tren. Wah ini berarti peluang. Peluang. Ya. Peluang. Kalau kita kan ngambil si analog filmnya bener-bener capture momen yang best bagi kita, candid kah atau beauty kah. Mungkin yang tren-tren yang point and shoot itu sekarang pasti menjamur ya. Mereka bawa analog, flash seperti itu. Hanya have fun aja. Seperti kayaknya pasti menjamur sih. Selain analog sekarang lagi musim ini bukan di wedding pocket pocket digital. Pocket digital. Ya, Pocket digital ya. yang sekarang banyak foto-foto shaking seperti itu ya. Kayaknya itu Multiple ya. pernah masuk ke podcast kita ya Iya. untuk Ya pembahasannya. itu pasti siapa sekarang tuh. karena wedding kan gede banget ya si ranah fotografinya pasti lagi tren juga sih seperti itu. Iya makanya kalau ngelihat di IG-nya itu Iya. foto-fotonya ini. Memang blurry, slow motion gitu ya. Oh itu pocket ya? Oh enggak, kalau yang kita enggak pocket. Nggak pocket? Enggak pocket. Atau ngejual juga paket-paket? Paket pocket. Belum. Paket pocket? Oh belum? Belum. Gitu. Belum. Oh, berarti nanti lihat tren. Masih 35 mili sama medium format kalau untuk Oke. yang filmnya masih itu Dikira. seperti itu. Ini kalau untuk menuju ke konsep seperti ini ya, Kang Ben, apa yang harus dipelajari? Mungkin teman-teman di sini bisa meniru lah gitu ya, Ya, ya. melihat keberhasilan Kang Ben untuk di Lemia Project ini. Jadi lahirnya Lemia Project ini karena apa nih? Observasi kemana kah? Apakah ke luar negeri atau di dalam negeri juga emang udah bagus Iya, gitu? iya, iya. Seperti apa? Kalau observasi kita masih di dalam negeri, Bu. Karena di luar negeri jarang sekali foto yang seperti ini. Oh gitu. Betul. Bisa dilihat wedding fotografi yang mau di Eropa, mau di Amerika, lihat aja. Nggak seluas dan nggak seberani di Indonesia gitu. Indonesia mana emang Indonesia. sebentar foto gitu ya. Ya kan, karakternya tuh banyak banget di kita tuh. Demand-nya banyak. Ya, demand-nya banget seperti itu. Memulainya mungkin dari lagi-lagi portofolio sih. Apa yang kamu mau bangun sekarang pasti kerasanya 5 tahun kemudian seperti itu. Oh. Seperti itu. Satu, kedua komitmen ya. Komitmen visual itu sangat susah. Iya. Karena banyak tren, oke, nggak apa-apa, banyak tren kita coba ABCD yang kamu nyaman dan kamu bisa jual yang mana. Trademark seorang fotografer. Iya, mungkin nanti ujung-ujungnya ke karakter. Nah, Iya. ngebangun karakter tuh bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, seperti itu. Mm. Kita nggak apa-apa, banyak melihat, oh ini hype-nya gini, ini gini, nggak apa-apa. Kita coba kita cobain seperti itu. Tapi kan kalau udah yang namanya karakter, mau apapun foto lu, ya udah ketahuan juga sih. Oh, kelihatan benang merahnya ini mah Benny nih, ini Seperti Regina itu. nih, karena Iya. ini black and white-nya beda nih. Gitu. Ya meskipun Betul. dua-duanya black and white, tapi yang ini mah beda.
Ya, seperti itu. Membangun portofolio itu sangat penting sih. Bagi aku sih seperti itu. Karena apa yang mau kamu jual, apa yang kamu pertahanin, gitu, apa yang mau kamu yakinkan, bukan apa selain portofolio itu. Dan apa yang menjadi ciri khas kamu ketika menjual portfolio itu? Betul, makanya anak magang yang di Unpas, kita kan pas TA-nya tuh banyak sharing kan. Aku tekenin itu, sangat ditekenin. Kamu bikin portofolio yang bagus. Jangan ngasal. Ya, betul. Berkobatlah, karena pameran tuh mungkin kamu seumur hidup ya hanya itu. Saya sendiri belum pameran. Karena pameran apa ya? Kayak gitu. Kayak Tapi Instagram itu sebenarnya pameran. Bahkan dibuka oleh seluruh dunia ya. Kalau gitu, ayo kalau mau pameran di kampus kita sediakan. Masalahnya itu kalau udah ke profesi ya, kita tuh kayak ini itu ada lagi. Mau yang mana? Kalau aku sih gitu. Oke. Mungkin Harus para ada, siswa ya. ya mumpung mereka mau TA ya udah itu. Portofolio pertama kamu. Dan yang akan dibawa nanti kita ngelamar ke A, kita ngelamar ke B. Walaupun nggak ada pengalaman, portofolio kamu itu yang jadi acuan. Selain ijazah ya Bu. Betul sekali. Jadi landasan untuk kamu bergerak ke depannya. Ya seperti itu. Iya, memang betul. Portofolio itu penting karena di situ kelihatan karakter kita, branding kita seperti apa. Tapi kayaknya lain kali mungkin kita adakan workshop portofolio. Iya. Menarik sih. Gitu. Ya kan, karena kayaknya belum pernah ada ya. Mungkin ada pembahasan lebih serius tentang portofolio khusus, ya. Portofolio khusus. Banyak rekan-rekan di Bandung banyak banget sih fotografer hebat. Tapi kayaknya akan lebih asik gitu kalau itu terjadi gitu. Iya. Akan kita melihat lebih banyak karakter foto-foto yang spesifik. Iya. Betul. Ya kalau mau bahasan itu jangan satu sumber Bu. Iya. Ya. Minimal 5 atau 6 sumber Di kayaknya. bidangnya. Iya. Di bidang. Karakternya akan. Benny. Iya. Atau kalau misalkan mau hitam putih. Yang hitam putih misalkan dari 3 atau 4 sumber kan. Walaupun satu hitam putih tetap, tapi pasti karakternya berbeda. Iya. Mungkin Setuju agak sekali. Ih, keren. Pokoknya nanti kita ini aja ya, kita akan rumuskan Kang Benny. Jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh. Pokoknya Di sini aja, Dim. Jangan, atau nanti gak buka puasa. Pokoknya jangan jauh-jauh ya. Nanti kita undang lagi untuk spesifik portofolio. Salah satu pembicaranya adalah Benny Nugraha. Cara membangun portofolio. Cara membangun rumah dengan portofolio. Dengan portofolio. Itu kan lebih menarik kan? Iya. Cara membangun rumah dengan portofolio. Iya, betul. Melewati. Dari portofolio bisa bikin rumah. Dari portofolio bisa menjual diri. Iya. Oke. Seru kan teman-teman, gimana? Pokoknya nanti tulis di komentar kalau misalnya mau, ketik mau. Banyak ketikan mau, berarti kita bakal adain tuh workshop tentang portofolio. Pokoknya yang pengen lebih tahu lebih dalam lagi pengen tahu tentang Lemia Project itu Bisa. nanti bisa mampir ke Instagramnya Lemia Project. Di sini nanti ada Lemia Project. Iya, dan nanti di situ banyak sekali inspirasi buat teman-teman mungkin yang tertarik kepada commercial fotografi, wedding fotografi. Tapi kan tadi kan sudah di-spill ya sama Kang Benny bahwa di wedding fotografi itu nggak hanya ya yang glamor aja, ada portrait juga, ada still life juga, ada candidnya juga. Betul. Segala macam, ada jurnalistik di situ. Iya, Pokoknya banyak banget. Jadi kemasannya memang wedding, tapi di dalamnya banyak genre. Iya. Betul. Itu yang Karena saat wedding momen tuh Iya. pabalatak. pabalatak. Betul, Iya. pabalatak. Naon wae aya Naon di wae dunia aya. ya. Yang riweuh aya, yang Iya. sedih ada gitu kan. Terjun ke dunia wedding tuh ngeri-ngeri sedap loh Bu. Oh. Iya, ngeri-ngeri sedap. Dulu Ngerinya apa nih? paradigma pemikiran orang tua dulu, lu kuliah kerja di bank lah, di mana lu kuliah tukang foto. Ibu saya seperti itu, ngapain tukang foto,
Tapi Seperti kayaknya itu. sekarang juga masih banyak ya yang menganggap tukang foto. Iya, gitu iya kan. Gak salah juga Iya. karena ibu saya kan dari daerah, pemikirannya cuma sebatas ya udah seperti itu. Tukang foto begini seperti itu. Tukang foto bisa beli rumah, coba. Tadi apa, membangun rumah? Portofolio. Iya, bahwa teman-teman nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang jauh lebih menarik dan beragam. Kalau misalnya benar-benar kita adain portofolio, benar ya, ini serius. Workshop ya. Pokoknya ketik mau banyakin ketik mau ya. Nanti kita coba agendakan Kang Benny untuk Agendakan workshop untuk workshop. membangun portofolio gitu ya, dengan salah satunya adalah Benny Nugraha. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di podcast kita karena kita akan selalu menghadirkan tema-tema yang menarik mengenai ekosistem fotografi di Indonesia. Ya Kang Benny, terima kasih Terima banyak kasih. ya atas Hatur nuhun kehadirannya. pisan. Sama-sama Kak. Pokoknya kita tetap di point of interest. Jelajahi perspektif Perspektifmu di di POI. POI.